Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat menjalani hari-harinya. Baik, hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai hubungan antara negara dan warga negara. Dan di sini sudah ada 4 subbab yang akan kita pelajari bersama. Jadi silakan teman-teman mendownload materi yang telah saya berikan. Oke, baik. Selanjutnya adalah sub yang pertama, kita lihat hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tapi sebelumnya kan kita lihat dulu siapa sajakah yang dikatakan warga negara itu, atau penghuni sebuah negara itu siapa saja. Nah, penghuni sebuah negara itu terdiri dari dua, yakni penduduk dan bukan penduduk. Kalau penduduk bisa dikategorikan adalah warga negara, sedangkan bukan penduduk adalah orang asing. Orang asing di sini adalah orang yang tinggal tapi hanya sementara saja. Jadi tidak menetap dalam jangka waktu yang lama, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah definisi dari penduduk. Tadi kan di slide sebelumnya sudah ada penduduk dan bukan penduduk. Nah, penduduk ini adalah seseorang yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara. Jadi menetap. Biasanya penduduk adalah yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara. Ini adalah yang dikatakan penduduk. Kemudian kalau bukan penduduk adalah seseorang yang berada dalam wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya turis, kemudian duta besar, itu adalah bukan penduduk karena mereka paling tidak hanya menempati sebagian waktu saja, misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin paling sedikit 1 minggu, 2 minggu, begitu ya. Kemudian antara penduduk dan bukan penduduk dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya. Karena kalau yang dikatakan penduduk pasti akan memperoleh hak-haknya dan harus memenuhi kewajibannya. Misalnya hanya penduduk saja yang berhak memiliki KTP, begitu. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat kalau penduduk tadi adalah warga negara. Nah, di sini warga negara itu adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Jadi sudah menetap di satu wilayah dan rakyat yang ada kaitannya hubungannya dengan negara. Begitu. Karena kalau warga negaranya misalkan untuk mengakses KTP tadi, ini adalah hanya warga negara saja, begitu. Yang berhak untuk mengikuti pemilu, mencoblos itu juga warga negara saja. Nah, menurut Kurniatmanto mengemukakan warga negara dan anggota negara di mana sebagai anggota negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Emosionalnya itu juga ada di situ. Mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dan ini semua terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian, nah kalau ini perbedaannya warga negara dan bukan warga negara hampir sama dengan penduduk tadi, ya. Kemudian langsung saja kita menuju pada hak. Jadi hak itu apa? Hak itu adalah menurut Sukamto Notonegoro merupakan segala sesuatu yang bisa diterima atau ditolak oleh setiap individu berdasarkan prinsip yang dianutnya. Jadi karena seseorang ini mempunyai prinsip, dia berhak untuk menolak ataupun menerimanya. Ini adalah hak secara konkretnya begitu ya. Jadi seseorang punya hak, punya dia berhak menerima, juga dia berhak juga untuk menolaknya begitu. Oke, dan ini klasifikasi hak. Salah satunya adalah seseorang memiliki hak untuk seseorang bisa mendapatkan haknya melalui kekuasaan, jabatan, dan jalur hukum lainnya. Dan yang lainnya, seseorang memperoleh hak apabila telah melakukan kewajibannya. Misalnya kita bekerja, kemudian kalau teman-teman bekerja, itu juga akan mendapatkan salary, begitu ya. Nah, salary ini adalah hak dari teman-teman karena sudah memenuhi kewajiban. Itu bekerja, gitu ya. Oke. Kemudian ini ada macam-macam hak, ada hak sosial. Hak sosial ini menyangkut keberadaannya dalam sosial dengan individu lainnya. Karena setiap satu individu dengan individu yang lain itu pasti ada hak yang harus dipenuhi, begitu. Kemudian hak umum dan hak khusus. Selanjutnya adalah hak negatif dan positif. Nah, yang akan kita bicarakan adalah hak moral dan legal. Ini berkaitan dengan hukum.
Dan hak moral ini merupakan hak yang terkait dengan moral atau didasarkan pada penilaian perilaku masyarakat. Bisa saja judgement dari masyarakat itu akan menilai moral seseorang. Misalnya, kenapa sih orang itu tidak sopan dengan orang tuanya karena sering berkata kasar dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu hak moral yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjudge. Cuma kan kita tidak boleh seperti itu. Karena kita nggak tahu ada apa di balik itu. Ya. Kemudian ada hak legal didasarkan pada peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini peraturan hak legal ini adalah peraturan-peraturannya. Misalnya masyarakat itu harus dilindungi. Nah, harus dilindungi, harus diayomi itu bagaimana? Hak yang didapat itu seperti apa? Misalnya ketika teman-teman kecurian motor atau apa. Nah, ini kan harus misalkan difasilitasi ketika melapor di polisi, begitu contohnya. Kemudian ada hak absolut. Nah, ini hak yang mutlak dan tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh kondisi apapun. Misalnya adalah seseorang yang wajib dihargai keberadaan atau eksistensinya, karena dia memang memiliki hak mutlak untuk hidup. Jadi, setiap individu itu harus dihargai haknya. Entah itu dia mohon maaf cacat atau bagaimana atau kurang kondisi secara fisiknya, tapi dia tetap memiliki hak untuk hidup. Jadi dia tidak boleh dikatakan misalnya dicemooh dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Jadi karena dia memiliki hak untuk hidup di situ. Oke, selanjutnya adalah kewajiban. Menurut Sukamto Notonegoro, masih sama, hal-hal yang dilakukan oleh setiap individu agar mereka bisa menerima atau menjalankan haknya dengan semestinya. Nah, di sini ada klasifikasi dari kewajiban menurut Curzon. Kewajiban mutlak yang artinya telah melekat pada diri sendiri sejak lahir. Jadi, kita nih ketika masih bayi, nah, ini ada sebuah kewajiban yang dari kita lahir sehingga kita besar seperti ini. Apa sih kewajiban kita? Satu, berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya, itu adalah mutlak ya. Kemudian kewajiban primer, kewajiban universal, kemudian kewajiban positif, dan kewajiban publik. Ini yang berhubungan dengan interaksi sosial ya. Gimana kita menjaga atau kita wajib ketika berhubungan dengan interaksi sosial. Ketika kita berada di publik ini kan bukan hanya kita sendiri. Jadi kalau kita ingin merokok, kita ingin membuang sampah, ini tolong ditempatkan di tempat yang semestinya. Karena ketika kita membuang puntung rokok di jalan raya, ini asapnya, bukan asap ya, abunya ini bisa mengenai orang lain. Gitu. Nah, ini macam-macam kewajiban, ada kewajiban primer, khusus, dan umum, kemudian tadi kewajiban publik yang sudah saya berikan contohnya, dan kewajiban mutlak. Nah, kita lihat hak dari hak warga negara Republik Indonesia. Salah satunya adalah mendapatkan pendidikan di pasal 31. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara. Jadi mau kaya mau miskin, mau tidak punya, mau seperti apa, itu tetap bisa mendapatkan pendidikan. Kemudian kewajiban dasar warga negara, ini salah satunya setia membayar pajak untuk negara. Itu adalah salah satu contohnya. Dan nah, ini contohnya ya di bidang politik, pendidikan, ekonomi, ini contoh hak dan kewajiban. Nah, kemudian perwujudan sikap positif warga dalam pengembangan demokrasi. Ini salah satunya. Jadi, karena kita mempunyai hak untuk mengembangkan secara demokrasi, positifnya itu seperti ini. Jadi, saling mendukung dalam usaha pembelaan negara, saling menghormati kebebasan dalam hidup beragama. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya ya.